Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayuni Putri dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang Daulah Syafawi. Daulah Syafawiyah ini awalnya berasal dari Tarekat Syafawiyah yang didirikan oleh Syekh Syafiuddin Ishaq di Ardabil, barat laut Iran. Pada masa ini, tarekat ini hanya bersifat keagamaan. Namun, semenjak dipimpin oleh Junaid, tarekat ini mengalami perubahan paham hingga menjadi cenderung kepada politik dan kekuasaan. Sepeninggal Junaid, kedudukannya digantikan oleh anaknya Haidar. Haidar ini membentuk kesatuan tentara agama yang lebih dikenal dengan sebutan Kizibashi. Haidar wafat dalam pertempurannya dengan Faruk Yasar, yang kemudian Haidar digantikan oleh putranya yaitu Ismail I. Ketika pasukan Ismail bergerak menuju Shirwanit, ia bertemu dengan pasukan Faruk Yasar yang telah menewaskan ayahnya. Pasukan Shirwanit yang dipimpin oleh Faruk Yasar tidak mampu membendung serangan yang dilakukan oleh Ismail I. Maka kemenangan Ismail I ini menandakan berdirinya Daulah Syafawi yang dipimpin oleh Ismail I. Saat Ismail I mengukuhkan dirinya sebagai raja, ia juga memproklamasikan Syiah Isna Asy'ariyah sebagai ajaran resmi negara. Ia juga menguasai Irak, karena di negeri itu terdapat Najaf dan Karbala yang merupakan tempat-tempat penting bagi orang-orang Syiah. Di Najaf terdapat makam Ali bin Abi Thalib, dan di Karbala terdapat makam Husain, putra Ali bin Abi Thalib. Ismail I wafat pada usia 38 tahun saat ia berziarah ke makam nenek moyangnya di Ardabil. Kedudukannya digantikan oleh putranya Tahmas. Sepeninggal Tahmas, tahta kerajaan digantikan oleh putranya Ismail II yang sempat menduduki kepala pemerintahan di Khurasan. Ia juga pernah dipenjarakan oleh ayahnya selama 19 tahun karena ia lebih condong kepada Sunni daripada Syiah. Setelah memerintah selama 1 tahun, ia meninggal dunia dan digantikan oleh kakaknya Muhammad Khundabanda. Pada saat pemerintahan Khundabanda, banyak terjadi konflik internal di kerajaan. Kemudian, ia digantikan oleh anaknya Syah Abbas I melalui proses kudeta. Abbas mendapatkan gelar Abbas Syah yang Agung. Pada masa pemerintahannya, kerajaan banyak mengalami kemajuan. Wilayah-wilayah yang telah direbut dapat dikuasai kembali, menaklukkan Pulau Hormuz, dan memindahkan ibu kota kerajaan ke Isfahan. Daulah Syafawi kembali menunjukkan kejayaannya pada masa Abbas II. Ia berhasil merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh bangsa lain. Kejayaan itu akhirnya tidak dapat dipertahankan oleh penerus-penerusnya, sehingga berakhirlah Daulah Syafawi dari dunia Islam. Runtuhnya Daulah Syafawi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama terjadinya dekadensasi moral yang melanda pemimpin kerajaan Syafawi. Penurunan moral para pemimpin kerajaan Syafawi ini menyebabkan pengelolaan kerajaan menjadi hancur. Yang kedua, terjadinya perebutan kekuasaan dalam keluarga istana. Hal ini menyebabkan berkurangnya fokus untuk menjaga kesejahteraan dan pengelolaan kerajaan sehingga terjadi kehancuran. Yang ketiga adalah pasukan Abbas I yang tidak memiliki mental yang kuat. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembekalan agama yang baik sehingga menyebabkan lemahnya mental dalam berperang. Yang keempat, para syekh yang kurang baik dalam memimpin negara. Kemampuan mereka yang minim menyebabkan tidak bisa mengelola kerajaan dan memimpin dengan baik. Yang kelima adalah konflik yang panjang dengan kerajaan Utsmaniyah yang relatif lebih kuat. Hal ini menyebabkan Daulah Syafawi ini selalu berkonflik namun terjadi kekalahan. Keteladanan yang dapat kita ambil dari Daulah Syafawi ini di antaranya, yang pertama memiliki sifat amanah, karena amanah merupakan sifat dasar manusia yang akan mempengaruhi sifat-sifat yang lain. Apalagi menjadi seorang pemimpin, sifat amanah harus mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua adalah memiliki semangat ukhuwah kebangsaan dalam menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama masyarakat muslim di seluruh dunia. Yang ketiga, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat,
sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dengan kita. Yang keempat, memiliki keinginan untuk selalu berpikir dalam melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil yang baru dari sesuatu yang telah kita miliki. Sikap kreatif dan inovatif harus dikembangkan, karena untuk menghasilkan pencapaian yang luar biasa pasti harus melalui proses yang luar biasa juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.